Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kaila Ananda Putri Ramadhani selaku moderator pada presentasi kali ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul Analisis Usaha Tani Ayam Pedaging. Nah, dalam presentasi ini kami akan membahas mulai dari latar belakang, tujuan, metode penelitian, hingga hasil analisis mengenai bagaimana usaha ternak ayam pedaging dijalankan dan seberapa besar keuntungannya. Next slide. Nah, kelompok kami itu terdiri dari Teni Hartidi, saya sendiri, lalu ada Faiz Najmi Akan, lalu ada Aisofa, lalu ada Isan Al-Hidayah. Nah, bidang usaha tani yang dipilih itu yaitu penampungan dan pemotongan ayam milik Bapak Iki di Indihiyang. Kegiatan usahanya itu meliputi proses penerimaan ayam dari PT, pemotongan, pembersihan, pengemasan, hingga distribusi ke pasar. Nah, data yang diperoleh itu melalui wawancara langsung mengenai proses produksi, tenaga kerja, biaya operasional dari sistem penjualan yang kemudian dianalisis untuk mengetahui kelayakan usaha penampungan ayam. Baik, tanpa lama-lama langsung saja masuk ke materi pertama. Kepada rekan saya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Untuk berikutnya, kami menganalisis biaya dan penerimaan. Kami membagi biaya menjadi dua, yaitu ada biaya tetap dan juga biaya variabel. Biaya tetap, kami mengakumulasikan biaya-biaya yang berkaitan dengan produksi dari ayam pemotong. Dengan biaya tetap, masing-masing mempunyai umur ekonomis yang berbeda-beda. Kemudian juga terdapat biaya penyusutan perharinya. Dan total biaya penyusutannya yaitu 915.039,44 rupiah. Jadi slide selanjutnya. Nah, yang kedua ada biaya variabel. Kami mendapatkan biaya-biaya variabel dari hasil produksi yang total biaya variabel yang kami peroleh dari hasil wawancaranya sebesar 39.430.000. Boleh di slide. Nah, untuk biaya penerimaannya, kami mencatat biaya tetap atau fixed cost sebesar 915.391,44 rupiah. Kemudian ada biaya variabel atau fixed cost sebesar 39.430.000 rupiah. Kemudian dari hasil produksinya 2.000 kilo per hari. Dan untuk harga jual ayam besar sebesar 23.000 dan ayam kecil sebesar 25.000. Dan untuk total aset semuanya 1.036.930.000 rupiah. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali ke rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan kelayakan. Yang pertama ada total biaya atau TC dengan rumus FC ditambah PC atau fixed cost ditambah variable cost. Dengan jumlah fixed cost 915.391,44 rupiah ditambah 39.430.000 rupiah menghasilkan 40.345.391,44 rupiah. Selanjutnya ada total penerimaan atau TR dengan rumus produksi dikali harga jual per unit. Nah, untuk harga jualnya itu ada dua jenis, yaitu ada ayam besar dan ayam kecil. Untuk ayam besar 1.000 dikali 23.000 sama dengan 23 juta. Dan untuk ayam kecil 1.000 dikali 25.000 sama dengan 25 juta.
dengan TR total yaitu 23 juta ditambah 25 juta sama dengan 48 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan atau PI dengan rumus TR dikurangi TC, yang menghasilkan 48 juta rupiah dikurangi 40.345.391,44 rupiah, sama dengan 7.654.608,56 rupiah. Next. Ada RC rasio dengan rumus TR dibagi TC. Untuk TR-nya yaitu 48 juta dibagi 40.345.391,44 rupiah sama dengan 1/1,18. Artinya setiap Rp1 biaya yang dikeluarkan akan menghasilkan Rp1,18 penerimaan dan Rp0,18 keuntungan. Untuk selanjutnya ada benefit cost atau BC rasio dengan rumus TR dikurangi TC dibagi TC dengan hasil TR 48 juta dikurangi TC 40.345.391,44 rupiah dibagi 40.395.391,44 rupiah menghasilkan 0,18. Jadi setiap rupiah tambahan biaya itu akan memberikan tambahan manfaat penerimaan sebesar 0,18 rupiah. Next. Nah, kemudian ini ada BEP unit, ada ayam besar dan ayam kecil. Untuk rumusnya, BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Untuk ayam besar terlebih dahulu yaitu biaya tetapnya Rp915.391,44 dibagi harga jual per unit Rp23.000 dikurangi biaya variabel per unit Rp19.715 menghasilkan 278,6 kilogram yang berarti BEP unit dari ayam besar ini menghasilkan 278,6 kilogram, yang artinya angka tersebut itu merupakan titik produksi atau titik impas di mana total penerimaan sama dengan total biaya, artinya tidak untung dan tidak rugi. Lanjut untuk BEP unit ayam kecilnya yaitu hasilnya 173,2 kilogram. Artinya sama seperti yang tadi, jadi jika angka produksinya mencapai 173,2 kilogram itu merupakan titik impas dan jika lebih akan menghasilkan keuntungan dan jika kurang dari angka tersebut mengalami kerugian. Next. Ada BEP harga ayam besar dan ayam kecil dengan rumus BEP harga sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Untuk BEP harga ayam besar, biaya tetapnya Rp991.391,44 dibagi 1 dikurangi 19.715 dibagi 23.000. Hasilnya 6.409.133. Artinya jika penjualan ayam per hari ini di atas 4,5
6,4 juta, maaf, usaha itu akan mulai untung dan jika di bawah angka tersebut itu masih mengalami kerugian. Untuk ayam kecil itu rumusnya sama seperti yang ayam besar. Untuk hasilnya 4.330.139, yang artinya, angka tersebut merupakan minimal omset ayam per harinya. Jadi harus segitu untuk bisa, eee, balik modal operasionalnya. Next. Nah, selanjutnya ada keuntungan, di mana rumusnya itu keuntungan sama dengan harga jual dikali produksi dikurangi biaya tetap ditambah biaya variabel. Untuk harga jual dikali produksi 48 juta dikurangi biaya tetapnya Rp959.391,44 ditambah Rp39.430.000 sama dengan Rp7.654.608,56, yang perhitungan terakhir yaitu rentabilitas dengan rumus ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100. Untuk laba bersihnya Rp7.654.608,56 dibagi 1.036, mohon maaf, dibagi 1.036.930.000 dikali 100%. Menghasilkan untuk yang hasil di dalam kurungnya 0,007381 sekian dikali 100% menghasilkan total 0,73%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyimpulkan mengenai kelayakan usaha ayam pedaging ini. Nah, berdasarkan hasil perhitungan finansial, usaha ayam pedaging ini memiliki total aset sebesar Rp1.036.390.000 dengan total biaya operasional yang dikeluarkan mencapai Rp40.394.391,44 dan total penerimaan usaha adalah Rp48 juta. Nah, dari penerimaan tersebut diperoleh keuntungan sebanyak Rp7.654.608,56 setiap harinya. Dengan nilai RC sebesar 1,18 menunjukkan bahwa usaha ini menguntungkan karena setiap Rp1 biaya menghasilkan Rp1,17 penerimaan. Dengan BC rasio sebesar 0,18 yang berarti BC rasio sebesar 0,18 yang berarti setiap tambahan Rp1 biaya dapat memberikan manfaat tambahan positif sebesar Rp0,18. Nah, namun rentabilitas usaha ini hanya sebesar 0,73% atau hanya berada di bawah standar minimal 10%. Ya, ini menunjukkan bahwa aset yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal dalam menghasilkan keuntungan. Nah, dapat disimpulkan dari seluruh indikator yang dianalisis ini bahwa usaha ayam pedaging ini layak dijalankan secara finansial karena mampu memberikan keuntungan dan manfaat ekonomi positif berdasarkan hasil analisis RC rasio dan BC rasio. Meskipun demikian, tingkat pengembalian terhadap aset masih rendah, yaitu rentabilitasnya yang tadi 0,73%, sehingga perlu peningkatan pemanfaatan aset yang lebih efisien. Nah, dengan adanya perbaikan pada manajemen aset dan peningkatan produksi, usaha ini tetap memiliki potensi besar untuk berkembang
dan meningkatkan kelayakan finansialnya di masa yang akan datang. Selanjutnya akan kepada rekan saya. Baik, untuk selanjutnya ada saran pengembangan usaha. Dari hasil temuan kami, kemudian didapatkan beberapa saran yang dapat mengembangkan usaha dari ayam potong tersebut. Yang pertama dari diversifikasi produk. Untuk saat ini, usaha ayam yang dijalankan itu hanya menyediakan produk berupa ayam potong yang dijual per ekor ataupun sudah dipotong satu-satu. Dan untuk yang sudah dipotong per bagian itu khusus untuk yang dapur MBG. Untuk kedepannya mungkin bisa ditambahkan produk seperti filet dada atau filet paha untuk memperluas pasar juga dan meningkatkan harga jual. Kemudian ada perluasan jaringan pasar untuk sebagian besar dari penjualan yang dilakukan oleh usaha ayam potong ini sebagian besar ke pasar tradisional dan ke dapur dan menyuplai ke dapur MBG. Untuk kedepannya mungkin bisa untuk masuk ke jaringan restoran, rumah makan atau hotel. Kemudian ada peningkatan kualitas produksi. Dari hasil temuan kami untuk tempat pemotongan ayam masih kurang higienis sehingga dapat ditingkatkan lagi untuk kebersihan pada tempat pemotongan ayam atau pada tempat pemotongan ayam yang per bagiannya. Untuk pengemasan ayam sudah menggunakan plastik yang food grade dan berwarna bening. Kemudian untuk freezernya juga sudah bagus. Hanya perlu untuk peningkatan pada higienitas tempat pemotongan dan pengemasan ayamnya. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin ini ada beberapa dokumentasi saat kami berkunjung ke tempatnya. Next slide. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya dari awal hingga akhir. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa usaha tani ayam pedaging itu memberikan keuntungan yang cukup besar dan layak untuk dikembangkan. Hal ini karena total penerimaan yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan total biaya yang dikeluarkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa biaya pakan dan bibitnya itu menjadi faktor utama yang mempengaruhi biaya kecilnya pendapatan peternak. Dengan pengelolaan yang efisien dan perawatan yang baik, usaha ayam pedaging bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan dan berkelanjutan. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah menyampaikan materinya dari awal hingga akhir. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.